Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before. Sirkuit Assen benar-benar menghadirkan calangan yang luar biasa. Bahkan pembalap seperti Maximo Quiles pun terlihat kesulitan untuk menaklukkan lintasan tersebut. Dalam beberapa momen, ia tampak begitu frustasi. Beberapa kali kehilangan ritme, nyaris mengalami crash, hingga memperlihatkan gestur emosional. Hal itu menjadi gambaran bahwa kondisi lintasan dan setelan motor benar-benar tidak mudah untuk dipahami pada sesi ini. Situasi tersebut juga terlihat membuat tim Aspartim harus bekerja lebih keras. Para mekanik beberapa kali terlihat melakukan evaluasi terhadap motor, menunjukkan bahwa mereka masih terus mencari pengaturan terbaik agar pembalap bisa tampil lebih kompetitif di lintasan Assen. Yang lebih menarik perhatian justru terjadi pada Veda Ega Pratama. Berbeda dengan mayoritas pembalap yang relatif cepat kembali ke lintasan setelah masuk pit, Veda justru menghabiskan waktu cukup lama berada di garasi tim. Kondisi ini memunculkan berbagai spekulasi dari para pengamat dan penggemar. Salah satu opini yang banyak bermunculan adalah bahwa tim sedang fokus melakukan perubahan setting motor. Dugaan tersebut cukup masuk akal, mengingat sesi latihan memang sering dimanfaatkan untuk mencari kombinasi terbaik, mulai dari pengaturan suspensi, elektronik, hingga keseimbangan motor agar sesuai dengan karakter lintasan Assen. Namun, penting dicatat bahwa tanpa pernyataan resmi dari tim, alasan pasti mengapa Veda berada cukup lama di pit belum dapat dipastikan. Di balik perjuangan Veda Ega Pratama pada sesi tersebut, ternyata ada satu momen yang mungkin tidak disadari oleh banyak penonton. Salah satu penyebab mengapa Veda cukup lama berada di area pit diduga berkaitan dengan insiden crash ringan yang dialaminya di lintasan. Setelah insiden itu terjadi, motor Veda harus segera dibawa kembali ke pit untuk diperiksa dan dipastikan dalam kondisi layak digunakan kembali. Akibat insiden tersebut, waktu Veda di lintasan otomatis banyak terbuang. Sementara para pembalap lain terus menambah jumlah putaran dan memperbaiki catatan waktunya, Veda justru harus menunggu proses pemeriksaan dan penyesuaian motor di garasi tim. Situasi inilah yang membuat ritme balapnya sedikit terganggu. Ketika akhirnya kembali ke lintasan, performa Veda memang sempat mengalami penurunan. Hal itu cukup wajar mengingat seorang pembalap membutuhkan beberapa putaran lagi untuk mengembalikan rasa percaya diri, membangun ritme, sekaligus memastikan bahwa motor benar-benar kembali bekerja dengan normal setelah mengalami benturan. Sayangnya, banyak yang langsung menyimpulkan bahwa crash tersebut terjadi karena Veda belum memahami karakter lintasan atau terlalu memaksakan diri. Padahal dari tayangan yang terlihat, penyebab pasti insiden tersebut belum dapat dipastikan hanya dari pengamatan visual. Dalam balap motor, crash ringan bisa dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi ban, perubahan grip lintasan, setup motor, hingga kesalahan kecil yang memang dapat dialami oleh pembalap manapun. Yang patut diapresiasi justru adalah respon Veda setelah insiden tersebut. Ia tidak menyerah ataupun kehilangan semangat. Setelah motor kembali siap digunakan, Veda tetap berusaha melanjutkan program latihan dan mengumpulkan data sebanyak mungkin untuk tim. Meskipun catatan waktunya sempat merosot akibat kehilangan momentum, ia tetap berusaha memaksimalkan waktu yang tersisa di sesi tersebut. Insiden ini sekaligus menjadi pengingat bahwa hasil di sesi latihan tidak selalu menggambarkan kemampuan sesungguhnya seorang pembalap. Ada banyak faktor yang tidak terlihat di layar televisi, mulai dari masalah teknis, proses pemeriksaan motor, hingga waktu yang hilang karena insiden di lintasan. Karena itulah, penilaian terhadap performa seorang pembalap sebaiknya tidak hanya didasarkan pada posisi akhir atau catatan waktu, tetapi juga mempertimbangkan kondisi yang terjadi sepanjang sesi berlangsung. Di balik layar, perjuangan besar justru terjadi di area pit. Setelah motor Veda Ega Pratama kembali ke garasi usai mengalami crash ringan, para mekanik Honda langsung bergerak tanpa membuang waktu sedikit pun. Mereka bekerja dengan sangat cepat, memeriksa setiap bagian motor, memastikan tidak ada komponen yang mengalami kerusakan yang dapat mengganggu performa saat kembali ke lintasan. Suasana di dalam pit benar-benar dipenuhi tekanan. Setiap detik sangat berharga, karena waktu sesi latihan terus berjalan. Para mekanik tampak bekerja tanpa henti, saling berbagi tugas, mulai dari memeriksa bagian depan motor, mengecek suspensi, memastikan sistem pengereman tetap normal, hingga memastikan seluruh komponen kembali dalam kondisi siap digunakan.
Mereka memahami bahwa sedikit saja keterlambatan dapat mengurangi kesempatan Veda untuk kembali mencatatkan putaran penting. Melihat situasi tersebut, terasa jelas bagaimana seluruh kru Honda memberikan upaya terbaik mereka. Tidak ada yang terlihat panik, namun semua bekerja dengan tempo yang sangat tinggi. Setiap mekanik seolah mengetahui tugasnya masing-masing dan berusaha menyelesaikannya secepat mungkin agar motor dapat kembali turun ke lintasan. Momen itu memperlihatkan betapa besarnya dedikasi tim dalam mendukung pembalap mereka. Sementara itu, ekspresi Veda sendiri seakan tidak bisa menyembunyikan keinginannya untuk segera kembali membalap. Beberapa kali ia terlihat memperhatikan proses perbaikan motor dengan penuh harap. Dari bahasa tubuhnya, ia tampak ingin segera mengenakan helm kembali dan melanjutkan sesi latihan. Waktu yang terus berjalan membuat keinginannya untuk kembali ke lintasan semakin terlihat jelas. Yang menarik, setelah crash ringan tersebut, Veda tidak memperlihatkan tanda-tanda mengalami gangguan fisik yang berarti. Dari pengamatan visual, ia masih mampu berjalan dengan normal, tetap berkomunikasi dengan tim, dan fokus memperhatikan perkembangan motor. Namun perlu dicatat bahwa kondisi fisik seorang pembalap setelah insiden hanya dapat dipastikan melalui pemeriksaan medis atau konfirmasi resmi dari tim, sehingga tayangan yang terlihat tidak cukup untuk memastikan kondisinya secara medis. Semangat Veda untuk kembali ke lintasan menjadi bukti mentalitas seorang pembalap. Alih-alih larut dalam insiden yang baru saja terjadi, fokusnya justru tertuju pada bagaimana memanfaatkan waktu yang masih tersisa untuk terus mengumpulkan data dan membantu tim menyempurnakan setelan motor. Pada akhirnya, perjuangan ini bukan hanya milik Veda seorang. Di balik setiap putaran yang berhasil ia lakukan, ada kerja keras puluhan orang di dalam garasi yang bertarung melawan waktu. Para mekanik Honda berusaha mengembalikan motor ke kondisi terbaik secepat mungkin, sementara Veda bersiap untuk kembali bertugas di lintasan. Momen itu memperlihatkan bahwa dalam dunia balap, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh pembalap, tetapi juga oleh kerjasama dan pengorbanan seluruh tim yang bekerja tanpa kenal lelah di balik layar. Pada akhirnya, perjuangan yang terjadi di sesi ini bukan hanya tentang seorang pembalap yang ingin kembali ke lintasan, tetapi juga tentang kerjasama luar biasa antara Veda Ega Pratama dan seluruh kru Honda. Semangat Veda yang begitu besar untuk segera kembali membalap seolah menular kepada para mekanik. Mereka bekerja tanpa mengenal lelah, berpacu dengan waktu, dan berusaha mengembalikan motor ke kondisi terbaik agar Veda masih punya kesempatan melanjutkan sesi. Di sisi lain, Veda sendiri tidak kehilangan semangat sedikit pun. Meskipun baru saja mengalami crash ringan, fokusnya tetap tertuju pada lintasan. Ia terlihat terus menunggu dengan penuh harap, ingin segera mengebar motornya dan memanfaatkan setiap menit yang masih tersisa. Mentalitas seperti inilah yang akhirnya membuat seluruh tim ikut berjuang habis-habisan di balik layar. Hasil yang diraih mungkin belum sepenuhnya sempurna, namun jika melihat situasi yang harus dihadapi sejak awal sesi, pencapaian ini patut diapresiasi. Setelah kehilangan banyak waktu akibat insiden dan harus menunggu proses pemeriksaan motor, Veda masih mampu kembali ke lintasan dan menyelesaikan program yang telah direncanakan tim. Itu menunjukkan bahwa kerja keras seluruh kru tidak sia-sia. Lebih dari sekedar catatan waktu, sesi ini memperlihatkan karakter seorang pembalap yang tidak mudah menyerah, serta sebuah tim yang selalu berusaha memberikan dukungan terbaik. Semangat Veda yang begitu besar untuk segera kembali membalap menjadi motivasi bagi para mekanik untuk bekerja secepat mungkin. Sementara dedikasi para mekanik memberikan kesempatan bagi Veda untuk kembali bertarung di lintasan. Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is. Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir Sobat Vibe Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Vibe Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Vibe Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga. Dan tentunya, subscribe channel Vibe Sport sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga.
Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Vibe Sport. Karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama.